Baik, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kita Si Bayak Majuah-Juah, bersama saya Mas Radek. Saya Edi Kalvin. Majuah-Juah. Jadi Bang Kalvin, pada malam hari ini apa yang bisa kita share kepada seluruh penonton Si Bayak dimanapun Anda berada. Tapi jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe, like, dan komen di channel Si Bayak ini. Ada kira-kira Bang Kalvin gonjangan dalam hati atau sekedar ingin memberi informasi kepada seluruh pecinta Si Bayak dimanapun berada? Yang saya ingin tanyakan, Mbah, apa sih dampaknya ilmu pelet terhadap kita, Mbah, ke depannya, Mbah? Baik, Bang Kalvin, ilmu pelet. Ya, menurut Ilmu Mbah, pelet. menurut pengetahuan dan pengalaman Mbah sebagai paranormal. Ilmu pelet ini sebenarnya adalah untuk menaklukkan lawan jenis kita dengan menggunakan mantra-mantra atau rapalan-rapalan tertentu. Iya, Mbah. Menggunakan rapalan atau mantra-mantra tertentu. Itu beda ya, Mbah, dengan buka aura, beda, Mbah? Beda, Beda, Mbah, ya? beda. Buka aura itu kan sekedar untuk agar orang senang melihat kita. Senang melihat ya, Mbah. Tapi kalau ilmu pelet ini memaksa seseorang agar suka dan mencintai kita. Seperti memaksa. Iya, memaksa. Memaksa untuk menyukai kita ya, Mbah. Iya, memaksa. Apapun ceritanya, sesuatu yang sudah dipaksakan pasti hasilnya tidak baik. Iya, Pak. Enak di depan, tidak enak ujungnya. Jadi, apa sih resiko atau kendala-kendala yang akan kita hadapi ketika kita menggunakan ilmu pelet? Yang pertama, apabila kita seorang laki-laki memiliki ilmu pelet, mungkin kita dapat dengan mudah untuk menggait seorang wanita, orang yang kita sukai. Begitu juga seorang wanita yang memiliki ilmu pelet. Tetapi ketika dia untuk menuju ke jenjang yang serius atau menuju ke pelaminan, ke rumah tangga, membina satu rumah tangga, itu mustahil adanya. Itu satu, Bang Kalvin. Untuk berpacaran bolehlah gonta-ganti pacar, sana pacar, sini pacar, tidak ada yang komplain. Tapi untuk menikah, satu. Tapi sebaiknya kita sarankan tidak usah ya, Mbak. Iya, apapun ceritanya, yang namanya kita suka dengan perempuan ini yang alami-alami aja. Jodoh di tangan Tuhan, segala sesuatunya diciptakan oleh Tuhan. Serahkanlah segala sesuatunya ke dalam Tuhan. Gitu loh. Libatkanlah Sang Penciptamu di setiap perkara apa yang engkau lakukan. Jadi apapun perkara kita, Mbak, kita harus meminta kembali lagi kepada Sang Pencipta ya. Iya, benar sekali. Jadi yang kedua, setelah sulit untuk melakukan hubungan yang serius, misalnya untuk menikah, apabila nanti menikah, Iya, Mbak. Dampak yang paling terlihat itu, Mbak, di keluarga itu apa, Mbak? ketika sudah menikah itu tidak ada kecocokan. Iya. Sering sekali cekcok, masalah sedikit cekcok, ini sedikit cekcok. Dia sudah mirip-mirip dengan di channel YouTube kita yang sebelumnya, ciri-ciri rumah tangga yang terkena guna-guna. Dia mirip-mirip, dia gejalanya seperti itu. Iya, Mbak. Bisa dijabarkan kembali, Mbak, apa sih? Kenapa dia seperti itu? Karena itu adalah jodoh yang dipaksakan, yang memang bukan jodoh dia, dipaksakan supaya menikah pada saat itu. Tak ubahnya ceritanya anak-anak yang hamil di luar nikah, kita nggak tahu siapa bapaknya, dipaksakan untuk menikahi dengan orang lain supaya ada bapaknya, setelah itu cerai. Gitu. Jadi begini loh, sahabat-sahabat Si Bayak dimanapun Anda berada, mungkin kepada teman-teman yang masih jomblo ataupun yang merasa memiliki ilmu pelet, lepaskanlah seluruh ilmu pelet tersebut, kembalilah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan kau. Gitu. Karena apa? Lebih banyak ruginya daripada keuntungannya. Iya, Mbak. Anda berpacaran dengan wanita-wanita lain, anak-anak gadis orang, takutnya dosa yang terjadi. Kita bukan menjudge Anda itu seorang yang kita bilang suka mempermainkan wanita. Takutnya kan setan berada di mana-mana. Ketika orang menyakiti engkau, ketika
engkau menyakitin orang lain, mungkin satu orang tersebut doanya tidak dijabah yang maha kuasa. Ketika 3 orang mendoakan engkau karena engkau telah menyakiti dia, bisa-bisa Anda terkena apes seumur hidup. Apes namanya itu Bang Kalvin. Ya. Jadi ya saran kita dari tim Sebaya, sekedar ingin mencoba ilmu pelet, silahkan datangi Bang Edi Kalvin Purba. Sekedar ingin menjajal ilmu pelet itu ada atau tidak, tapi setelah itu bisa ditarik kembali Bang Kalvin ya. Iya. Karena Jadi menurut Mbah, ilmu pelet itu bisa dilunturkan, Bang. ilmu pelet itu bisa dibuang karena Dibuang ya, apapun Bang? ceritanya ilmu pelet itu biasanya dia kalau tidak menggunakan susuk, dia menggunakan amalan-amalan tertentu. Yang sedihnya kita seperti ini, ketika ilmu pelet itu sudah dirapalkan, tidak jadi menikah, kita malah apa kita bilang ya, memaku seseorang itu, kekasih kita itu supaya tidak menikah. Menurut Mbah itu kenapa kebanyakan orang-orang yang memakai pelet ini setelah menikah, mengapa pelet tersebut sepertinya tidak ampuh kembali. tidak ampuh kembali? Begini Bang Kalvin, ilmu pelet digunakan untuk agar hanya suka sama suka, bukan untuk menjalin rumah tangga cinta sama cinta. Karena ilmu pelet tetaplah jin. Iya. Jin tetap akan mempengaruhi kita ke arah yang tidak baik. Apalagi kalau dia ilmu pelet ini biasanya kebanyakan setannya itu Bang Kalvin. Iya, Mbak. Dia menggunakan bantuan jin ya, Mbak? Biasanya seperti ini. Kalau jin-jin yang masuk ke dalam ilmu pelet itu jenisnya itu wanita ataupun laki-laki. Kalau kita laki-laki ini biasanya jin penunggu pelet itu adalah wanita perempuan, jinnya perempuan ataupun monyet betina. Kalau laki-laki jinnya pun tetap, kalau dia perempuan jinnya laki-laki ataupun monyetnya itu laki-laki, jenis binatangnya seperti itu. Karena apa? Dia mengizinkan kita untuk saling sayang-sayangan, tapi tidak mengizinkan kita untuk menikah dengan orang yang kita sayangi. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya dia akan mengarahkan kita untuk berbuat yang tidak baik. Misalnya dia ingin menjadikan kita jodoh dia di alam mereka, kita akan diajarinya untuk bunuh diri. Dia mempengaruhi kita supaya gila Bang Kalvin. Iya, Mbak. Itulah kebenarnya, tapi ya namanya supranatural ini ya, kalau orang minta ilmu pelet saya kasih ilmu pelet. Ya saya kasih ya penjelasan sebisa saya, tapi kalau dilanggar ya udah seperti itu. Gitu. Kembali ke pribadi masing-masing, apapun ceritanya, segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Jadi mungkin ada pertanyaan teman sebaya di luar sana, jadi kalau nggak jodoh kenapa menikah? Ya itu rahasia Tuhan kawan. Jadi Gitu. Mbah Rade, bila mana ada pasien yang meminta pelet, Mbah, apakah Mbah sudah memberikan akibat atau yang Ya kalau saya pribadi sih seperti ini. sudah memberitahukan apakah nanti akibatnya apa? Saya kalau orang datang biasanya kepada saya untuk meminta ilmu Sudah pelet, menyarankan? saya tidak akan pernah memberikan ilmu pelet kepada dia. Tapi saya akan memberikan target dia, misalnya seseorang itu, saya hanya akan mendoakan seseorang itu agar suka kepada dia. Karena saya takutnya nanti ilmu pelet yang akan saya turunkan kepada dia itu digunakan kepada banyak orang. Disalahgunakan ya, Mbak? Iya, jadi itu menjadi dosa multilevel marketing buat kita gitu loh. Itu yang saya takutkan. Ya nggak mungkin dia yang enak saya menanggung dosanya Bang Kalvin. Saya Ya, pun Mbak. mau yang enak kan. Ya, Mbak. Dia makan nangka, saya makan getahnya. Sekalian aja kita mandikan getah kan. Nangkanya kita jual sendiri kan gitu kan. Dia merasakan enak, kita hanya merasakan getah ya, Mbak ya? Iya, boleh lah kalau getah kita gunakan cuma nangka capung aja yang dapat kan. Iya, Mbak. Cucinya pun payah pakai minyak makan itu kan harus digosok. Jadi menurut Mbah, tanda-tanda mereka yang memakai pelet itu apa, Mbak? Tanda-tanda mereka yang memakai pelet
yang paling menonjol adalah minyak wanginya yang spesial. Minyak wanginya ini aneh-aneh. Oh, dia minyak wanginya aneh-aneh, Mbak. Aneh-aneh. Ini orangnya ganteng, apa kok minyak wanginya minyak angin orang tua gitu. Atau dia wangi terus, Mbak? Wangi terus relatif, Bang. Bencong wangi terus, Bang. Iya. Nah, minyak wanginya aneh itu wanginya. Jadi selain itu, Mbak, Selain itu, lihat aja, biasanya dia kalau kapas ini kan gimana apa ya? bisa dilihat dari kelopak matanya, Mbak? Kelopak mata itu dia untuk orang-orang yang memiliki kemampuan spesial aja biasanya. Oh, itu orang-orang yang mempunyai sedikit bisa merasakan mata batin ya, Mbak? Iya. Terus dia memperhatikannya ketika kita berdekat sama dia itu dia sering tarik nafas kakinya gini. Baru ditatapnya mata kita ya, Mbak? Iya, dia buang nafas gitu diarahkannya kepada kita. Gitu. Agak sulit memang membuktikannya, tapi untuk melunturkan orang-orang yang merasa kena pelet, kita bisa mengkaji, kita bantu. Kalau soal mahar, Anda bilang soal dana, untuk berbuat baik, kita tidak pernah mematokkan apa mahar sekian tidak. Tapi kalau untuk ilmu-ilmu pelet, misalnya dia suka sama si Anu mengisi benda pusaka, itu pasti ada tarifnya. Kenapa? Dulu kita pun belajar ada tarifnya. Jadi teman-teman di luar jangan bilang paranormal kok jual ilmu. Bagaimana? Seorang guru yang SDG ngajar supaya dapat gaji, Bang Kalvin. Kalau ngajar aja dia nggak dapat gaji, Mbak, mau makan apa dia? Iya, ke ladang aja kan nanam daun ubi, Bang Kalvin. Jadi kita dulu pun belajar, Bang Kalvin. Betapa betul gini-gini kita kan. Ditanam, dibangkitkan lagi kan. Salah Bang Kalvin. Ditanam dari tanah, disuruh bangkit lagi, korek lagi, tanam lagi. Masa ngajari orang ilmu, nurunkan orang ilmu, mau gratisan, Bang Kalvin. Jadi kita mau makan apa, Bang Kalvin? Cobalah Anda merubah pola pikir Anda. Ilmu bukan diperjualbelikan, tapi ada barang, ada harganya. Tapi kalau untuk orang sakit, kita tidak pernah mematokkan biaya loh. Silakan aja datang konsultasi kepada kita. Tapi kalau untuk pengisian sudah pastilah ada tarafnya. Ada maharnya, ada mahar. Mbak. Kenapa kan? Ya kalau nanti Anda jalannya lurus terus. Nanti kayak kita cerita tadi, Anda makan Takutnya yang kita yang Mbah berikan itu takutnya disalahgunakan ya, Mbak? Iya, disalahgunakan kita kena getahnya kan. Dia makan nangkanya kan. Bagus sekalian nggak usah. Gitu. Itulah makanya banyak supernatural ini mematok mahar kepada ilmu-ilmu tertentu. Bukan karena dia materialistis, bukan karena dia nggak makan kalau nggak dapat pasien, bukan seperti itu juga. Jadi Bang Kalvin, apalagi kira-kira yang mau kita jelaskan kepada seluruh penyintas bayar dimanapun berada? Memang ilmu pelet ini di kedepannya dapat membahayakan kita juga, Mbak ya. Iya. Karena jin yang sudah diberikan kepada yang meminta di ujung akhirnya itu dapat mempengaruhi kita Agar kita bunuh diri, agar kita menjadi pasangannya di alamnya sana. Camkan itu kepada semua pemirsa sebaya yang merasa pernah memiliki ilmu pelet dan sedang menggunakan ilmu pelet. sebelum terlambat. Yang memiliki ilmu pelet boleh membuangnya, dibimbing orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia spiritual. Ya, atau kembalilah ke jalan Tuhan, kembalilah ke rumah-rumah ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda. Yang lebih ngerinya lagi Bang Kalvin, ada yang namanya itu Bang Kalvin pelet pisang gempet. Nah itu pelet pisang gempet itu gimana, Mbak? Ini ngeri Bang Kalvin, kita takut mengucapkannya. Katanya itu pelet untuk sesama jenis. Pelepasan saya Bang Kalvin. Untuk lawan jenis, Mbak? Iya, lawan jenis, sorry, lawan jenis. Jadi ini ada media pisang gempetnya, Mbak? Ya, namanya sudah gempet. Itu cewek di pelet atau laki-laki di pelet kan supaya sama aja terus kan. Itu dia pelet pisang gempet solusinya. Seperti itu. Bukan kita jualan Bang Kalvin. Emang itulah dia supaya bersatu, gempet dia deh. Seperti pisang, Pisang iya, Mbak. Sama mana Bang Kalvin rasa? Jadi pisang yang sama jenis satu sisir satu tandan, gempet dia. Manusia pantang seperti itu. Tetap. Jadi saya rasa
hanya inilah yang bisa kita bagi kepada seluruh peserta Cita Sebaya dimanapun Anda berada. Kesalahan adalah milik manusia, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang menciptakan kita. Manusia tidak ada yang sempurna. Tetaplah rendah hati dimanapun kita berada, jaga tata krama sopan santun kita agar orang-orang tetap sayang dan mengasihi kita dan kita dapat menjadi cahaya di tengah-tengah masyarakat. Salam dari kami. Saya Mas Radek. Saya Edi Kalpin. Majua-jua. Jangan lupa Anda untuk like, komen, yang paling utama harus Anda subscribe.